الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah olehmu wasilah untuk sampai kepada dirinya. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah kamu pada jalannya, la'alakum tuflihun. Jadi kalau kita terjemahkan ayat ini secara makna, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang bertauhid. Amanu ini orang-orang yang bertauhid. Ittaqullaha, bersariatlah kamu. Itu maksudnya bersariat. Wabtaghu ilaihil wasilah, ya, dan hendaklah kamu betul-betul itu bertorikat. Cari olehmu itu wasilah, bertorikat kamu kata Tuhan. Wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun, bersungguh-sungguhlah kamu pada jalannya, la'alakum tuflihun, supaya kamu bisa bermakrifat. Tuflihun itu makrifat. Jadi dari firman Allah ini Bapak Ibu, wajib bagi diri kita ini, ya, menyelarasikan dan menyeimbangkan antara syariat fikih pada batang tubuh kita ini dengan thariqat tasawuf pada hati kita dan dengan ilmu hakikat tauhid pada ruh kita ini. Nah, jikalau telah ada keselarasan dan keseimbangan antara tubuh dengan hati, hati dengan ruh, baru kita mendapatkan namanya itu ma'rifat. Ma'rifat itu buahnya. Ya, ma'rifat itu hasil daripada kita bersyariat, berthariqat dan berhakikat. Jadi tidak ada orang bisa mendapatkan ilmu ma'rifat, ilmu hikmah, ilmu sir, ilmu laduni, atau ilmu kasab tanpa bersyariat, syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat. Karena itu yang dikatakan tigo tungku sejarangan namanya Bapak Ibu. Leto Bapak Ibu tigo tungku sejarangan. Nah, kalau Bapak Ibu kita menanak nasi namanya, kita buat tungku. Ini tungku syariat, tungku tarikat dan hakikat. Syariat, tarikat dan hakikat. Yang di atasnya ini dandangnya. Dandan itu bisa tegak berdiri kokoh dia apabila ada tungku syariat, tungku tarikat dan hakikat itu. Ini yang disebut namanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Ya, baru ada tungku itu berdiri kokoh di situ. Diri kita itu juga begitu. Ya. Bagaimana tubuh kita ini, hati kita dan ruh kita itu mesti ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Mesti tubuh ini bersyariat. Mesti hati itu bertorikat dan mesti pula roh kita itu bersyariat. Kalau sudah sempurna ketiga itu pada diri kita, baru kita mendapatkan namanya ilmu ma'rifat, ilmu hikmah Bapak Ibu. Kalau kurang salah satu, syariat saja yang kita miliki, ya, ibadah kita bagus, syariat kita oke,
tapi tarekat kita, ilmu tasawuf nggak kita pelajari, maka tak ada gunanya Bapak Ibu. Ya, orang bilang batang tubuh kita ini ahli surga, orang bilang kita ini orang taat, ahli ibadah, tapi kalau hati tidak diberi pakaian dengan ilmu tasawuf, maka kita dikatakan orang-orang yang fasik, orang yang munafik, ya, orang yang kafir itu. Jadi mesti dibungkus tubuh kita itu dengan syariat, hati dibungkus dengan tasawuf, dan ruh kita itu dibungkus namanya dengan ilmu tauhid itu. Nah, ini yang dikatakan 3 tungku sejarangan. Nah, contoh saja lah Bapak Ibu. Nih, nah, ini kan aqua nih, ya. Nih syariat, tarikat, hakikat. Nah, marifat nih. Ini 3 tungku sejarangan namanya. Nah, sekiranya kita bersyariat saja Bapak Ibu, bersyariat, tapi kita tidak bertorikat, kita juga tidak berhakikat. Nah, Ustadz, apakan tangan Ustadz ini ya? Ustadz bengkok kan ya? Nah, pasti jatuh dia kan? Nah, itu. Atau sebaliknya, kita bertorikat saja, ya, tapi tidak bersyariat, tidak pula berhakikat. Nah, jatuh juga dia. Atau kita berhakikat saja, tidak bersyariat, tidak pula berterikat, tidak juga ada gunanya. Ya. Jadi walaupun syariat itu adalah bungkus, itu perlu Bapak Ibu, itu wajib. Kenapa? Untuk kesempurnaan kita mengenal Allah, mesti bersyariat kita, mesti bertorikat kita, dan mesti berhakikat, supaya kita sampai kepada ma'rifat itu. Kalau kita sudah paham, mengerti kita, jalan untuk sampai kepada ma'rifat mesti bersyariat, berterikat, dan berhakikat. Lalu bagaimana jalannya supaya ada yang menuntun kita, supaya ada yang membimbing kita itu untuk bersyariat, berterikat, dan berhakikat, supaya kita sampai kepada ma'rifat. Supaya bisa kita itu memahami syariat, torikat, dan hakikat, Bapak Ibu butuh namanya wasilah. Nah, ini yang Allah katakan tadi. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Nah, betul. Orang yang beriman itu adalah orang yang yakin kepada Allah. Allah itu Rabb-nya, Allah itu adalah Tuhannya. Allah itu tempat pulang dan kembalinya. Ittaqullaha. Nah, bertakwalah kamu kepada aku, kata Allah. Bagaimana jalannya supaya kita bisa takwa kepada Allah tadi? Apa kata Allah? Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah untuk sampai kepada dirinya. Amanah wasilah yang bisa membimbing dan menuntun kita itu untuk bersyariat, bertarikat, dan berhakikat. Nah, ini yang kita kupas, ini yang kita pahami, supaya kita tahu yang wasilah itu yang mana sebenarnya, yang mampu menghantarkan kita sampai kepada ma'rifat, berjumpa dengan Allah. Ini wasilah Bapak Ibu. Carilah olehmu wasilah untuk sampai kepada Allah. Wasilah kita untuk sampai kepada Allah itu namanya melalui Muhammad. Melalui Muhammad. Muhammad yang mana Bapak Ibu? Jadi wasilah kita itu melalui Muhammad. Muhammad yang mana? Muhammad ini wasilah kita dibagi kepada 2 pemahamannya Bapak Ibu. Yang pertama disebut namanya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya, yang bertubuhkan
dengan tubuh jasmani namanya Bapak Ibu. Ya, bertubuhkan dengan tubuh jasmani. Yang kedua, Muhammad Rasul Allah. Muhammad Rasul Allah itu, ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Ini yang disebut namanya bertubuhkan ruhani. Tubuh ruhani. Sekarang kita lihat dahulu, ya. Wasilah untuk sampai kepada Allah adalah melalui Muhammad. Muhammad yang dimaksud di sini adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalannya. Makanya Allah katakan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ini kata Allah, ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Carilah olehmu jalan orang-orang yang telah tahu jalan kembali kepada aku, kata Allah. Jadi Allah perintahkan kita, carilah jalan orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada aku. Siapa mereka orang-orang yang telah tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah? Itulah para rasul, itulah para nabi. Makanya Nabi dan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh yang terbaik. Terdapat uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi orang-orang yang ingin berliqa dengan Allah. Orang yang ingin berjumpa Allah, itu wasilahnya adalah melalui baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah dikatakan Habibullah. Beliaulah uswatun hasanah. Karena beliau adalah uswatun hasanah, maka apa kata Allah? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi itu bercakap, tidaklah Nabi itu berbicara, berbuat dan bersikap, melainkan Nabi itu bercakap, berbuat, bersikap dan berbuat berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah itu ke dalam dadanya. Kalaulah Nabi itu bercakap, bersikap dan berbuat berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah ke dalam dadanya, maka itu artinya apa yang diperbuat Rasul tidak pernah keluar daripada tuntunan Allah. Tidak pernah keluar dari rel apa yang dikehendaki oleh Allah. Summa ja'alnaka ala syariati minal amri fattabi'ha wa la tatabi'ah wa allazina la ya'lamun. Sesungguhnya para nabi dan para rasul yang aku tunjuk dirinya sebagai kekasihku, penyambung lisanku, kata Allah, mereka tetap berjalan di atas syariatku. Mereka tetap berjalan di atas aturan-aturan aku. Minal amri, dari semua urusan, dari segala perkara. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dia tetap mengikuti aturan aku, kata Allah. Fattabi'ha, ikutilah beliau. Siapa yang mengikuti beliau, maka pasti dia akan sampai kepada aku, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, wala tatabi' ahwa allazina la ya'lamun. Hati-hati, kata Allah, jangan kamu mengikuti orang-orang, ya,
yang tidak berilmu. Jangan ikuti orang-orang yang condong mengikuti keinginan dorongan hawa nafsunya. Jangan ikuti orang-orang yang tidak bersyariat, yang tidak berhakikat. Jangan ikuti mereka. Tapi ikutilah Rasulullah itu. Rasulullah itulah contoh bagaimana cara bersyariat yang baik. Rasulullah itu contoh bagaimana cara bertarekat yang baik. Rasulullah itu juga contoh bagaimana cara berhakikat yang baik itu. Karena beliau itu adalah uswatun hasanah. Beliau itu corongnya, penyampai pesan-pesan Allah kepada diri kita ini. Makanya Allah jelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cinta rindu kepada Allah, kamu benar-benar ingin berjumpa dengan aku, kata Allah. Kamu ingin menyaksikan aku, kamu ingin melihat wajahku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi itu, ikuti Rasulullah itu. Kenapa yang diperbuat oleh Nabi? Itu semuanya berdasarkan petunjuk aku, berdasarkan maunya aku, kata Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Nabi Muhammad itu tidak bisa berkehendak, melainkan dia berkehendak dan berbuat berdasarkan kehendak dan berbuat menurut maunya Allah itu. Nah, beliau contohnya itu. Siapa yang telah mengikuti Nabi sebagai uswatun hasanah, yuhibbukumullahu. Allah pasti mencintai Bapak Ibu. Allah pasti memperkenalkan dirinya kepada diri kita. Allah pasti membukakan rahasia kegoiban dirinya kepada diri Bapak Ibu yang dia pilih. Ya. Orang yang dia pilih itu adalah orang yang dikehendakinya. Wallahu yahtasu birahmatihi. Allah memberikan keistimewaan. Allah mengkhususkan kepada orang-orang yang dia pilih, orang-orang yang dia kehendaki. Karena Allah tahu Bapak Ibu, siapa yang dipilihnya, siapa yang dikehendakinya, siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tahu. Karena Allah itu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui apa yang menjadi rahasia diri kita ini. Maka orang yang dipilih Allah, faman yahdillahu fahuwal muhtadi. Siapa yang aku pilih dirinya, akan aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya. Fahuwal muhtadi, beruntung dia. Dialah orang yang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk. Karena dia termasuk orang pilihan. Dia termasuk adalah kekasihku. Ini yang selalu Ustaz sampaikan Bapak Ibu. Kalau Allah yang mengatakan kita ini sebagai kekasihnya, 100% Bapak Ibu, kita ini dikatakan namanya hamba Allah. Tapi kalau kita mengatakan diri kita ini kekasihnya, hamba Allah, itu baru ngaku-ngaku namanya Bapak Ibu. Ngaku hamba Allah, ngaku kekasih Allah. Allah aja tak kenal dengan kita, lalu kita ngaku-ngaku. Orang yang dikatakan kekasih Allah, orang yang disebut hamba Allah adalah orang yang kenal dan menyaksikan akan Allah itu. Itulah yang dikatakan Habibullah. Itu yang dikatakan kekasih Allah. Itu yang disebut namanya hamba Allah. Tapi kalau ada orang ngaku hamba Allah, kekasih Allah, dia tak kenal dengan Allah, dia tak menyaksikan Allah, itu ngaku tuh. Makanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membukakan jalan bagi diri kita. Siapa yang ingin menjadi kekasih Allah, siapa yang ingin menjadi hamba Allah, siapa yang ingin berliqah, berjumpa dan bersua dengan Allah, fattabi'uni. Akulah wasilahnya. Aku jalannya, kata Rasul.
Siapa yang telah taat kepada aku, patuh kepada aku. Karena aku ini hanya menyampaikan basyira wa nazira. Aku ini hanya menyampaikan berita gembira dan peringatan daripada Allah. Lalu kamu ikuti aku, yuhibbukumullahu. Aku pastikan, kata Rasul, Allah pasti mencintai akan dirimu. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله